Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa akramahu bil aqli wad dinil qawim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratil mukarramin, para bapak-bapak pengurus Jamin Salam, beliau terhormat Bapak Ustadz Bagus Mujani beserta staff yang saya hormati, Pak Jamaah Hujat, para bapak-bapak haji, para manajer syukur, para bapak-bapak jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini mari kita bersama-sama panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita masih keadaan sehat, panjang umur, bisa melangkahkan kaki dari masing-masing menuju masjid salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim kita dengan harapan mudah-mudahan langkah kita Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mendapatkan syafaat ulama yang hada ila yaumil qiyamah. Para bapak serta jamaah yang saya hormati, mari kita mulai bersama pengajian kita pada malam hari ini masih tentang masalah sholat sunnah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Wa yusannu, dan disunahkan apa rakaat tahiyatin, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Lidakili masjidin, atau bahasanya 2 rakaat penghormatan bagi orang yang masuk masjid. Wa in takarrara, walaupun mondar mandir berulang-ulang apa dulu masuknya orang di dalam masjid, aulam yurid, atau tidak menghendaki siapa orang al-julusa, pada duduk, khilafan berbeda di syekh pada Syekh Nasrin, Syekh Nasr wa
tabi'ahu dan mengikuti pada Syekh Nasr sama Syekh Zakaria fi syarhil minhaji syarhil minhaji di dalam syarahnya kitab Minhaj Tahriri dan kitab Takrir bikauli dengan ucapannya Syekh Nasr. Beliau mengatakan in arada jika menghendaki siapa orang al-yusafadah kudus likobari ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang keduanya dari Syekh. Tidak ada kala ketika masuk siapa ahadukum salah satu kamu semuanya al-masjid dan majlis pada yajlis maka janganlah duduk siapa ahad hatta yusalli sehingga sholat ahad rakaatain dengan 2 rakaat. Sunnah para bapak, kalau bapak tiap kali datang ke masjid, masuk masjid, sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid, namanya sholat penghormatan masjid. Karena apa? Masjid itu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Masjid itu tidak untuk maksiat, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru sesungguhnya yang meramaikan al-masjid al-qadir cuma orang amanah yang iman syafaat Allah kepada Allah. Wal yawmil akhir dan hari yang akhir. Makanya kalau ngobrol Pak, ngobrol jangan di masjid, nggak boleh Pak. Ngobrol keluar Pak. Kadang-kala ada orang pengajian ngobrol malah. Udah ngaji, nggak dengerin, ngobrol lagi. Ya Allah. Apalagi ngobrol masalah dunia, tidak boleh Pak. Kecuali ngobrol masalah akhirat. Berkaitan dengan akhirat, itu tidak boleh. Maaf seperti itu. Makanya kadang-kala ada masjid itu ditulisin tidak boleh tidur-tiduran di luar. Karena masjid itu termasuk tempat yang suci. Masuk aja disunnahkan dengan sholat tahiyatul masjid. Walaupun Ramadan dan mandir, kalau memang tidak menghendaki duduk dia. Tidak. Jadi sebelum duduk, Bapak sholat usolli sunnat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat yang pertama baca Fatihah, terus suratnya Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir. Surat rakaat yang kedua habis Fatihah baca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu begitu Bapak duduk. Timbul pertanyaan, Pak, kalau saya itu masuk ke masjid tidak masuk ruangan dulu, tapi saya wudu. Tidak wudu. Wudu itu habis wudu Bapak masuk, apa itu ketika pas sunatan Allah Bapak dari sono, yang sono pinggiran sono, Bapak lewatnya dari sono tidak lewat sini. Kalau lewat sini udah ketahuan, gitu. Bapak sholat tahiyatul masjid apa sholat syukur wudu? Yang penting kalau Bapak mau sholat pertama kali tahiyatul masjid, karena Bapak udah masuk ke masjid. Kalau habis itu baru sholat syukur wudu. Selama kita wudu masih ada basahnya, diperbolehkan untuk sholat syukur wudu. Jadi ya Pak, dulu sudah saya sampaikan itu masalah sunnah itu. Nah ini mengulangi kembali, gak apa-apa, karena kadang orang lupa. Jadi kalau memang itu Bapak wudu, nah sholat tahiyatul masjid dulu. Pak, kalau memang umpama
ngerti qomat dikumandangkan, akhirnya begitu dimulai dengan sholat jamaah. Kalau di sini setahu saya ya, kita ngikutin dengan jam, teng qomat. Tuh. Tapi kalau di tempat lain ada enggak? Biar itu jam mau bunyi kayak apa? Masa ada yang sholat? Ditunggu. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang dia itu orang nggak ngerti, begitu nggak tahunya sudah mau jamnya ini habis, bahasanya waktunya untuk qomat dia ada yang perlu dikomatin. Tapi kadang kasihan. Jadi orang tersebut yang silakan Bapak ini betul. Kayak Pak Kubang ini menghormati, oh masih ada yang ada. Namanya orang jamaah begitu bunyi jam itu teng qomat itu nggak taunya ada tepuk tangan. Begitu ada orang banyak dikirain yang qomat itu budak mungkin. Padahal ada yang sholat. Ada yang begitu Pak. Jadi kan ini kan sekarang ini di masjid-masjid semua anak pun itu diatur dengan jam qomat itu. Termasuk di sini. Kalau udah waktunya qomat ya qomat. Makanya kalau Bapak sudah masjid yang sudah diatur begini harus diikuti sama pengurus, dan pengurus itu sam'an waktuatan dengan jam. Bisa dengan jam yang sudah ada di masjid, antara waktu ada dan qomat sekian jaraknya. Jadi Bapak melihat jam berapa ya? Qomat, nggak usah ada. Takutnya malah Bapak cepet-cepet ada sholatnya. Jadi Pak. Berbeda dengan pendapatnya Imam Syekh Zakaria atau Nasruddin yang termasuk mengikuti Imam Zakaria. Di sananya kita meja tentang takrir. Beliau mengatakan kalau orang itu mengendangi duduk, upama dia melakukan duduk aja, tapi berdasarkan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, kalau kita masuk ke masjid maka jangan duduk sehingga kamu sholat 2 rakaat. Yang sering kadang terjadi ini Bapak, para jamaah, ketika sholat Jumat itu, orang sholat Jumat ini ada orang itu yang bahasanya beliau itu memperhatikan dengan adanya sholat Jumat berdasarkan Al-Quran, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idza qudiya, ketika dipanggil sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrah, maka cepat-cepatlah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli perniagaan. Ini ayat kalau nggak salah itu turunnya di Mekah. Karena di Mekah itu orang-orang laki-laki, ya, kalau saya jadi pernah umroh kan, yang tidak punya umroh itu, apalagi masih kajian lain boleh bergaji. Gitu. Kalau di Mekah Madinah itu orang dagang itu orang laki-laki semua Pak. Jadi kalau sudah begitu zuhur atau begitu Jumat, orang itu sudah siap semua. Yang punya toko itu tinggal semua. Karena ini orang Arab ini kan perniagaan, dagang. Kalau orang Indonesia ini kan di sini perumahan, terutama di Mekah Madinah itu kan banyakkan orang itu jualan semua, toko-toko semua. Pas tahu dzikrillah pada tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah lebih baik kalau kamu semuanya mengerti. Jangan harta bermana.
sudah selesai Jumatan, fantasiru, silakan kamu semuanya nyari rezeki, dagang lagi. Bila fantasiru al-wabdamu fantindah dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat turun seperti itu. Makanya kadang-kala ini maaf, saya sendiri kan hidup saya selama saya di Jakarta ini dari masjid ke masjid. Ada juga masjid yang ketika kelas sedikit udah buat misal lewat udah duluan lewat sedikit itu sampai kurang setengah berapa jam itu saya mau khotbah itu sampai susah masuk karena udah penuh semua ada masjid itu. Ada yang masjid itu ketika azan baru penuh. Ada yang begitu masjid itu nggak sama. Ya azan udah yang masuk itu ada. Kadang-kala itu ada masjid juga yang masjid itu katanya jamaahnya itu minta gembor-gembor. Begitu udah datang tamunya banyak shop-shop yang masih nganggur, masih kosong. Padahal saya sampai melihat begitu, Pak, masih Pak. Ada yang gini-gini, tangannya itu gini. Lu suruh masuk gini-gini loh. Masuk. Sampai pengurus itu kadang silakan para bapak. Kalau ada shop yang kosong isi. Di sini jangan kalau bisa bapak ahli jamaah ahli ibadah. Kalau shop depan itu belum penuh jangan bikin shop dulu. Ya. Orang melangkahi berukuran itu aslinya dosa. Di dalam kitab Jumat itu ada keterangan. Saya punya kitabnya. Namanya kitab Jumat. Nukilan dari kitab-kitab besar itu. Jadi bapak itu melangkahi baunya orang itu nggak boleh ketika Jumat aslinya. Tapi kadang-kadang orang yang duluan itu juga nggak ngerti, bingung kan. Udah tahu ada shop itu masih kosong, nggak mau, malah dia itu maunya nyender gitu kayak begini. Gitu. Padahal orang sholat Jumat itu yang pertama itu bahasanya pahalanya itu kalau Allah diperlihatkan itu unta dapatnya itu. Pahala unta itu berapa harganya? Itu pahala kalau diperlihatkan shop yang pertama itu pahalanya itu unta. Ya, masalah ya. Nah itu. Itu pahalanya itu unta. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima telur. Yang keenam tahu dapat apa itu? Uyung. Itu. Uyung. Yang kalau belakang nggak dapat apa-apa. Padahal itu kalau dapat keterangan itu malaikat itu sebelum kami naik mimbar itu di pintu itu ada malaikat tulisin. Nah ini bapak ini tulisin tuh, tulisin malaikat. Kalau sudah kami naik mimbar, itu udah. Idza syahidal khatiba 'alal mimbar fala yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Amshidu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Itu ada yang begitu. Masjid kan banyak, caranya lain-lain. Gitu. Ada yang mulai ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Rawiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang begitu. Ada yang langsung Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu 3 kali selawat itu karena berdasarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf nih, kalau zaman Rasulullah itu mimbarnya itu menghadapnya ke sana Pak. Gitu. Tidak begini, tapi begini nggak apa-apa. Kalau Rasulullah mimbarnya itu menghadapnya ke sana, tingkatannya itu 3, undang-undangnya 1, 2, 3, begitu. Ada yang begitu. Makanya di dalam kitab Maduratul Nasihin ketika lebaran pernah terjadi idza syahidal mimbar syahida al-ula saatnya salisah qala Rasulullah SAW amin 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 3 kali. Jadi ketika lebaran itu lebaran Rasulullah naik mimbar itu mengucapkan amin
ucapin amin. Naik lagi ucapin amin. Yang dengar siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah khutbah ditanya, ya Rasulullah, limada idza syaita al mimbaril ula saniyah wa salisah faqul ta'amin. Apa maksud matu ya Rasulullah? Apa sih artinya ucapin amin? Gitu. Gak taunya malaikat itu Jibril datang, Pak. Umatmu yang hari ini mengatakan beliau kalau dia itu punya orang tua yang hormati, mudah-mudahan umatmu itu masuk surga. Amin. Begitu bahasanya. Nabi ucapin amin. Makanya membaca 3 kali. Itu 3 undak-undakan. Begini nggak apa-apa, boleh aja, sah mimbarnya. Gitu. Ketika orang itu datang khotib udah naik ke mimbar, kadang kan orang itu mau sholat, boleh nggak sholat? Boleh Pak, tapi dengan takbir cepat sholatnya. Mau sholat qobliyah Jumat atau dia tahiyatul masjid silakan, yang penting cepat sholatnya, jangan itu lambat. Karena apa? Mendengarkan khutbah. Ya. Jadi sunnah Pak. Kalau Pak Ubang ini gimana kira-kira? Beliau ini kan udah mandi masuk ke masjid, ya sekali. Masa dia keluar lagi ke rumahnya, masuk lagi, sholat lagi. Memang begitu. Pertama kali dia dari rumah masuk ke masjid, buka pintu. Nah, di beliau itu ucap wudu, sholat tahiyatul masjid. Lupa nggak tahunya ada yang barang masih di rumah, bapak tidak ambil lagi, masuk masjid lagi. Itu sunnah nggak kira-kira? Tadi di sini walaupun kamu udah mandir, tapi paling-paling kan kagak, udah sekali sholat ya udah nggak apa-apa. Watafutu dan habis atau hilang, berakhir boleh. Apa tahiyat itu penghormatan bil julusi dengan duduk atau yang lama. Wakada begitu juga takut tahiyah kalau qasir duduk dan sebentar ilmunya ketika tidak lupa siapa orang atau yasha dan tidak bodoh siapa orang. Jadi kalau orang itu masuk ke masjid kok sudah duduk lama maupun sebentar sudah nggak boleh, bahasanya sudah akhir waktunya tahiyatul masjid. Gitu Pak. Dan tahiyat masjid itu sebelum duduk. Gitu. Tapi kalau dia itu lupa, tahu-tahu masuk ke masjid, duduk. Saya belum sholat, tahiyatul masjid, langsung berdiri, sholat, boleh. Gitu Pak. Atau orangnya bodoh. Bodoh gimana? Ini Bapak kan pintar-pintar nih, udah pintar-pintar datang tahiyatul masjid. Ada temannya atau tetangganya masuk ke masjid, masuk ke masjid, Bapak sholat. Dan temannya duduk, setelah sholat ngomong begini, loh kamu kok gak sholat tahiyatul masjid? Memang ada, ya tahiyatul masjid kok sudah ya. Begitu gak taunya tahiyatul masjid boleh, karena bodoh ya. Orang bodoh itu gak ada hukumnya. Termasuk orang lupa itu gak ada hukumnya. Ini orang yang pintar-pintar itu. Jadi pahala Allah kasih dengan sholat tahiyatul masjid. Pak, kalau di musola boleh nggak? Masjid sama musola itu apanya? Kalau musola itu nggak ada keterangannya Pak. Saya belum pernah mendengar dan tahu tentang orang itu sholat tahiyatul masjid itu di musola. Makanya musola itu dijadikan masjid, tapi masjid ghairu jami'. Kalau musola itu tidak untuk Jumatan, itu Pak. Termasuk masjid ghairu jami'. Masjid ghairu jami' itu masjid tapi tidak untuk Jumatan. Itu boleh. Sholat tahiyatul masjid boleh, termasuk iktikaf. Kalau musola itu setahu saja itu tidak ada keterangannya. Kalau musola itu tempat sholat doang, kalau masjid itu tempat
Gitu Pak. Makanya bacakan ada tulisan Masjid Jami Nurus Salam gitu. Bapak kalau melihat kadang ada tulisannya Masjid Jami Baitur Rahman, Masjid Jami As-Salam, Masjid Jami Al-Musyawarah. Nah, itu masjid itu untuk Jumatan. Di daerah saya Bekasi musola gede-gede Pak. Ada yang musola itu separuh ini dari yang kita ke sono gede, tapi tidak untuk Jumatan. Enggak. Karena apa? Dulu itu dilarang, tidak boleh sama kiainya. Ada orang yang tadi itu beliau sebagai macan Bekasi, Kerawang itu beliau itu ditakutin sama orang. Alhamdulillah itu ada temannya Pak Soekarno itu, termasuk pahlawan nasional beliau. Karomahnya luar biasa beliau. Zaman dulu ceritanya orang-orang Betawi. Beliau kok umpama masih di jalan sono naik becak, di sini ada orang, orang itu ketemu melihat beliau nggak mau jalan, saking takzimnya sama Alhamdulillah. Tapi sekarang, pusat pujian kok di situ, lewat aja saja, pada gurunya itu. Kalau dulu Pak, sama Ustaz Samina, Walakona, Masya Allah, hormatnya luar biasa. Orang dulu, dan sekarang, sama Ustaz sama yang ngajarin aja sama kiai aja. Halo Pak Ustaz, halo, kurang ajar kamu. Halo Pak Ustaz, kurang ajar itu. Udah halo, udah begitu halo, salaman, nggak tahu apa tangannya begini. Gini lah Pak, salamannya sekarang ini. Itu salaman apa jidat? Ya Allah, di akhir zaman. Bapak ini saya sampaikan ini tentang akhlak. Bapak saya kalau salaman begitu bilang mama, siapapun jangan mau. Saya nggak mau. Maksudnya tarik tangannya, salamannya begitu kan begini. Cium tangan nama. Kalau begini gimana? Mengikuti nama silet bruto, selebriti. Anak saya kalau begitu tak kuat katanya, wah salaman apa enggak kamu sama orang tua? Salamannya benar. Kalau perlu begini, saya itu ada masjid, dia itu Ustaz juga. Kalau salaman sama saya belum siap begitu. Saya kadang beli balik begini. Ada yang begitu, ada. Padahal Mori wajahnya bagus beliau. Kalau itu begitu begitu bahasanya saya begitu. Tapi tak tahu sampai sekarang. Kalau ketemu begitu, nah itu tabungan namanya menghormati. Maka bapak, mantu bapak, siapa saja yang salaman sama bapak dicium. Kalau begini jangan mau. Ini bukan nyium tangan, tapi jidatnya tangan. Tangan ditaruh di jidat. Apa ada ajaran begitu? Makanya Islam mengatur dalam kehidupan begini cium. Mau bau mau enggak kayak menghormati orang tua, takliman, ikraman, menghormati sebagai orang tua. Seperti itu. Anak-anak sekarang begitu Pak. Makanya sekarang bahasanya nggak seperti dulu. Orang-orang belajar itu. Kalau memang dia itu lupa mau ataupun bodoh, nggak tahu, itu boleh mulai sholat. Itu tahiyatul masjid. Wayul satu dan disamakan. Bima dengan lupa dan potong. Disamakan duduk alal aujuhi atas beberapa wajah mas terlalu tajam. Jika butuh siapa orang yang untuk minum, banyak butuh maka butuh siapa orang laukan
ada orang datang ke masjid, ternyata dia itu minum itu sunnahnya kan duduk Pak, supaya di samping itu juga kedokteran saya ikut terapi itu kalau orang lagi minum itu dianjurkan duduk karena Pak ginjalnya ini biar tenang, jangan berdiri gitu Pak. Ceritanya seperti itu disamakan dengan orang lupa. Jadi nggak tahunya di sini kan nggak ada. Coba kalau Bapak di Mekah itu tiap-tiap masjid mushola selain masjid Makkah, Mukarramah, masjid-masjid di daerah itu di situ disediakan tempat atau minuman, bahkan itu ada kulkasnya. Itu masuk begini, di sana itu disediain air minum banyak di kulkas itu. Pasal dia alamin nggak ya? Beliau yang ngaji itu, yang ngaji bercerita aku. Karena apa? Biasanya di dekat-dekat daripada hotel. Kalau hotelnya termasuk tidak hotel jam-jam atau sekitarnya itu yang tidak berbintang 5, biasanya berbintang 3 itu di hotel-hotel situ, dekat-dekat hotel itu kan ada masjid. Itu kalau orang sholat itu disediakan minuman, bahkan tidak hanya minum air putih, bahkan teh-teh itu, bahkan teh kotak dan minuman-minuman yang lain itu dipersiapkan, bahkan kurma itu dipersiapkan. Tahu saya seperti itu. Nah itu kalau datang orang Indonesia ini kan apapun, kalau ada makanan gratis itu nomor 1 Pak. Boro-boro datang, begitu ke masjid terus langsung sholat, minuman dulu dia. Ya Allah, kalau ada minumannya itu susu ada panas begini siang-siang, udah diminum dulu susunya. Udah diminum itu udah habis, taruh di ngambil lagi, begitu ngambil taruh di sebelah sholat. Itu orang Indonesia, termasuk saya. Gak ngikutin para jamaah, kadang-kadang saya enggak, yang penting udah minum udah seperti itu. Orang Arab itu kalau ngamal itu luar biasa Pak, luar biasa. Kalau haji yang reguler itu sebelum wukuf di Arafah itu orang datang itu orang Mekah itu kalau ngamal itu pakai mobil sampai jeruk itu dus-dusan. Tapi kalau sudah wukuf udah nggak ada. Jajanan seperti itu. Makanya kalau orang Indonesia ke barat insya Allah ibu-ibu yang saya lihat di taman itu sudah ngambil ada apa jeruk itu, sudah dua-duanya itu taruh ketek begini, terbit begini. Ngomong gimana? Ini Pak Ustadz nanti buat di hotel di kamar. Ya, saya bilang ya Allah, kalau makanan itu nggak di Indonesia nggak di Arab sama aja. Nah, termasuk kalau di sini ada begitu, ya kita juga begitu mungkin. Orangnya lupa langsung duduk dulu sebentar minum, nah itu nggak apa-apa boleh. Itu dihitung menurut wajah-wajah, menurut pendapat-pendapat, tinjauan berbagai wajah itu dihitung seperti lupa. Bahasanya seperti boleh. Jadi masuk ke masjid, umpama ada minuman minum dulu sebentar, duduk. Nah itu karena Rasulullah SAW beliau kalau kali minum itu duduk memang Pak. Duduk seperti itu. Labituli qiyamin, tidak habisnya kesunahnya sholat, tidak dapat hilang dengan adanya berdiri yang waktu lama. Iya. Kalau umpama bapak berdiri terus lama, karena umpama nungguin adzan sampai selesai, adzannya itu begitu lama, gitu. Kayak Ustaz Nasikin kalau begitu adzannya lama, dari 8
Kayak kalau Mekah, Madinah itu kecepatannya yang banyak orang gitu lama. Ya itu orang itu kan dari masuk ke masjid nungguin selesainya adzan berkumandang lama, kira-kira kok adzan itu ada yang jam kalau begitu ya nggak apa-apa, tetap masih boleh sunnah tahiyatul masjid. Yang penting dia belum duduk. Selama dia orang itu nungguin adzan yang lama, bagus. Jangan ketika ada adzan berkumandang dia itu sholat, malah nggak bagus itu. Nungguin adzan selesai dulu, gitu. Karena itu panggilan adzan, panggilan sholat. Nah begitu selesai, baru dia itu sholat tahiyatul masjid. Al-Radin atau berpaling anha dari sholat tahiyatul masjid, atau dia berdiri terus nggak sholat tahiyatul masjid tidak jadi masalah. Memang dia nggak sholat banyak, nggak menghormati dengan adanya masjid. Waliman dan boleh bagi orang akroma yang bertakbiratul ihram siapa orang dia pada tahiyatul masjid iman dengan taat berdiri. Al-qudu adapun duduk Bismamia itu diperbolehkan untuk menyempurnakan daripada surat tahiyatul masjid. Ada orang tahiyatul masjid ketika dia takbiratul ihram berdiri Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar dia langsung duduk, dilanjutin sholatnya, boleh Pak, apa-apa. Jadi karena mungkin gemetaran kakinya atau dia itu kelamaan atau bagaimana, yang penting takbir berdiri terus langsung duduk, sholat tahiyatul masjidnya sah saja, diperbolehkan Pak. Gitu ya. Waktu dia karpa pinggul muslim. Sebentar lagi akan disampaikan komandan sebelum saya tutup ada yang tanya Pak. Takutnya ada yang tanya. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi dia takbiratul ihram selanjutnya dengan duduk boleh sah sholatnya. Kalau sholat sunnah berdiri sama duduk palanya lain, gitu Pak. Jadi sholat sunnah itu kalau berdiri palanya lebih banyak, kalau duduk dikurangi. Tapi kalau sholat fardu tidak, gitu Pak. Karena orang yang sholat duduk itu berarti dia udur. Kalau dia nggak bisa berdiri, kakinya atau bagaimana karena penyakit, makanya dia duduk. Jadi kalau sholat sunnah padanya lain, tapi kalau sholat fardu sama, nggak jadi masalah. Wakuria dan dimakrohkan apa taruha meninggalkan sholat tahiyatul masjid dengan tanpa alasan, tanpa ada udur. Jadi makruh hukumnya orang masuk ke masjid dia tidak sholat tahiyatul masjid, hukumnya makruh. Makruhnya nggak begitu apa itu dosa, yang makruh dibenci sama agama. Makanya tiap kali bapak datang ke masjid, nawaitu i'tikaf sunnah Allah Ta'ala. Habis itu terus sholat tahiyatul masjid. Insyaallah itulah orang yang paling baik dan bagus. Nah, ingkar bagi apa namanya mati. Kalau kita lanjutkan ya kan sebentar ada mari kita tutup. Gak ada yang tanya Pak. Mari kita tutup dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir pada malam hari ini
ya rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Kama